Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Purwaningsih, NIM 203200238. Saya akan mempresentasikan materi yaitu manajemen sekolah inklusi. Manajemen pendidikan inklusif adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan inklusif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan evaluasi dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen sekolah memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengerahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan sekolah yang bersangkutan. Komponen-komponennya yaitu ada input siswa atau kesiswaan, kurikulum, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, keuangan, serta lingkungan. Adapun prinsip manajemen sekolah inklusif yaitu manajemen sekolah bersifat praktis dan fleksibel. Manajemen sekolah berfungsi sebagai sumber informasi bagi peningkatan pengelolaan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu manajemen sekolah dilaksanakan dengan suatu sistem mekanisme kerja yang menunjang realisasi pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan manajemen sekolah inklusif. 1. Manajemen kesiswaan. Penerimaan siswa baru pada sekolah inklusif hendaknya memberikan kesempatan dan peluang kepada anak luar biasa untuk dapat diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah inklusif terdekat. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan kesiswaan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen kesiswaan meliputi 1. Penerimaan siswa baru, 2. Program bimbingan dan penyuluhan, 3. Pengelompokan belajar siswa, 4. Kehadiran siswa, 5. Mutasi siswa, 6. Papan statistik siswa, dan yang terakhir yaitu buku induk siswa. Yang kedua yaitu manajemen kurikulum. Pada dasarnya, perencanaan dan pelaksanaan kurikulum pada sekolah inklusi hanya melakukan penyesuaian komponen pembelajaran terhadap kebutuhan siswa yang kebutuhan khusus. Menurut Mujito, secara operasional, model kurikulum yang digunakan dalam manajemen kurikulum yang berbasis inklusif ada 3 jenis, yaitu kurikulum reguler, kurikulum modifikasi, dan kurikulum yang diindividualisasikan. Model kurikulum reguler yaitu kurikulum yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler, sama seperti teman-teman lainnya di dalam kelas yang sama. Model kurikulum modifikasi yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya, dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Model kurikulum program pembelajaran individu yaitu kurikulum yang dipersiapkan guru program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli yang terkait. Yang ketiga yaitu manajemen tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Tenaga kependidikan di sekolah meliputi tenaga pendidik atau guru, pengelola satuan pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Guru yang terlibat di sekolah inklusi yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, pendidikan agama, serta pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pembimbing khusus. Manajemen tenaga kependidikan antara lain meliputi inventarisasi pegawai, pengusulan formasi pegawai, pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan berkala, dan mutasi, mengatur usaha kesejahteraan, dan mengatur pembagian tugas. Keempat, manajemen sarana dan prasarana.
Pengadaan sarana dan prasarana khusus bagi siswa berkebutuhan khusus sangat menunjang keberhasilan siswa berkebutuhan khusus berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan adaptasi lingkungan. Agar pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dan akses bagi semua peserta didik, maka seharusnya sekolah merencanakan perencanaan dan menganalisis kebutuhan. Manajemen sarana prasarana sekolah bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar. Kelima, yaitu manajemen keuangan. Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya atau dana. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi atau sekolah inklusi, perlu dialokasikan dana khusus yang antara lain untuk keperluan kegiatan identifikasi input siswa, modifikasi kurikulum, insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, pengadaan sarana dan prasarana, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu ada manajemen lingkungan. Penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Lembaga pendidikan lain seperti masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam rangka memajukan pendidikan, apalagi dalam semangat otonomi daerah di mana pendidikan juga merupakan salah satu bidang yang desentralisasikan, maka keterlibatan masyarakat merupakan suatu keharusan. Dalam rangka menarik simpati masyarakat agar mereka bersedia berpartisipasi memajukan sekolah, perlu dilakukan berbagai hal, antara lain dengan memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Sekolah sebagai suatu sistem sosial merupakan sebagai integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat.